bentar lagi aku TW ke Cosmo. Kapan-kapan aja ya, hari ini aku lagi gak mood banget, lagi banyak urusan. Sorry ya aku belum bisa hangout, soalnya nanti ada meeting sama bosku. Apakah kalian sadar, di era digital yang semakin cepat ini, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh kosakata asing. Kalian sering mendengar kata mood, kata overthinking. Kalimat seperti aku lagi nggak mood, aku lagi overthinking, seolah lumrah di kalangan masyarakat, dari yang remaja, dewasa, hingga orang tua sekalipun. Keluar sebentar, terus ya aku kan social butterfly anaknya, jadi kalau lagi networking tuh aku nggak bisa multitasking gitu. Tuh kamu jangan gaslighting gitu dong. Seperti video tersebut dapat kalian saksikan bahwa fenomena ini sering muncul di berbagai tempat. Fenomena ini sering disebut dengan fenomena code mixing atau pencampuran bahasa. Apakah fenomena ini hanya sekedar tren atau sedikit demi sedikit mengikis kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia? Lalu, apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah pengaruh media sosial, citra modern, atau hanya sekedar dibilang keren, dan juga kreativitas dalam berbahasa. Namun jangan salah, code mixing memiliki sisi positif. Seperti pada pengguna sosial media, mereka menggunakan code mixing untuk mendapatkan beberapa pengikut dan sumber penghasilan dari menggunakan code mixing tersebut. Tidak hanya itu, pada dunia lingkup pendidikan, beberapa pembuat konten edukatif, mereka menggunakan code mixing supaya konten mereka tidak terkesan kaku dan sangat asik. Berbeda dengan menggunakan bahasa baku, mungkin beberapa orang menganggap konten itu sangat kaku dan membosankan untuk ditonton. Atau bikin konten, tapi akhirnya malah stuck. Akhirnya belum lama jalan udah kelar. Dia memang terlahir untuk menjadi seniman. Di 1908 dia apply lagi, guys. Meskipun demikian, code mixing juga dapat menimbulkan hal buruk jika digunakan berlebihan. Bangsa kita akan kehilangan identitas. Bahasa Indonesia mulai ditinggalkan dan perlahan akan diganti dengan kosakata asing. Tidak hanya itu, saat kita berkomunikasi menggunakan code mixing juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya saat kita menggunakan kata-kata yang sedikit modern atau code mixing tersebut. Mungkin kita paham apa yang kita sampaikan, tapi belum tentu orang yang kita ajak bicara paham dengan apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, code mixing juga memiliki sisi negatif. Untungnya, pemerintah dan beberapa pengguna sosial media, mereka mendorong untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuannya tidak lain dan bukan adalah membuat bahasa Indonesia sering digunakan, membuat bahasa Indonesia tetap lestari. Basement. Rubana. Ya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetaplah bahasa Indonesia, identitas negara yang harus kita jaga. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan tetap lestari, akan tetap terjaga, akan tetap ada sampai kapanpun, meskipun dunia telah berubah.